Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat menjadi ladang pahala bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Kali ini bertemu kembali kita untuk membahas materi tentang metode memahami Islam. Seperti yang pernah kalian baca di buku, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan tentang apa itu metode memahami Islam. Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua suku kata, yaitu pertama meta yang artinya jalan atau tujuan, sedangkan berikutnya adalah metode atau hodus, yaitu tujuannya. Arti kata bahwasanya metode ini berarti adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dalam konteks memahami ajaran Islam. Di sisi lain, terdapat juga istilah yang disebut dengan metodologi. Metodologi ini terdiri dari tiga suku kata, yaitu meta, metodos, dan logos. Terdiri dari artinya yaitu meta, jalan atau tujuan, metodos yaitu cara, logos adalah studi atau keilmuannya. Artinya metodologi ini bisa kita artikan bahwa cara kita dalam untuk mengetahui tentang realita yang ada dalam beragama, yaitu agama Islam itu sendiri, atau sisi lain fakta yang terdapat di dalam ajaran agama itu. Sehingga dalam konteks kita memahami agama itu tidak dalam artian sebatas pemahaman secara logika pemikiran kita saja. Nah, dalam konteks memahami ajaran agama itu sendiri, paling tidak ada tiga hal yang mendasar yang bisa kita tarik kesimpulannya atau kita pakai cara agar supaya kita lebih mudah dalam hal memahami ajaran agama itu sendiri. Yang pertama yaitu melalui filosofi. Apa itu filosofi? Filosofi ini berasal dari kata filsafat atau keilmuan. Nah, jadi untuk memahami ajaran agama itu sendiri perlu ilmunya, agar supaya tidak semau-mau kita dalam konteks menjalankan syariat, hakikat maupun ajaran agama itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Memahami ajaran agama itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Seperti contoh kata misalkan dalam konteks memahami isi Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk bisa memahami betul ajaran agama yang terkandung atau tersirat dalam Al-Quran itu kita perlu beberapa keilmuan, diantaranya qiraah atau cara membacanya, kemudian mengajar huruf atau cara melafazkan huruf-hurufnya yang baik dan benar, kemudian ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga dalam hal memahami atau mengartikan isi kandungan Al-Quran itu tidak semau kita, kan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh para sahabat. Bahwasanya dalam hal memahami Islam melalui filosofi ini akan timbul keyakinan dalam diri kita bahwa dalam hal menjalankan ajaran agama itu sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Artinya semakin banyak keilmuan yang kita miliki dalam konteks memahami agama Islam itu sendiri, maka bukan tidak mungkin akan timbul kristalisasi dalam iman itu, bahwasanya dalam konteks menjalankan perintah agama itu bukan hanya sekedar menjalankan saja, tapi memang didasari oleh pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dari hasil pemikiran itu sendiri. Selanjutnya bicara tentang metode memahami Islam yang lain, yaitu melalui kajian histori atau sejarah.
Nah, dalam konteks memahami ajaran agama ini tentu akan timbul pertanyaan dalam diri kita bahwasanya ajaran agama itu tidak serta-merta ada. Nah, sehingga untuk mengetahui asal usul daripada ajaran agama itu kita harus belajar apa itu sejarah tentang perkembangan Islam itu sendiri. Nah, dari sejarah kita mengetahui seluk-beluk asal muasal, sehingga dalam kata pepatah sering kita mengenal kalau asal jangan usul, kalau usul jangan asal. Artinya kalau kita sudah mengetahui sejarah agama kita sendiri, akan timbul semangat untuk lebih mengaplikasikan ajaran agama itu dalam kehidupan kita sehari. Bahwasanya memang ajaran agama kita itu tidak datang dengan sini atau dibuat-buat. Artinya ada risalah, sehingga kita bisa mengetahui dari mana ajaran agama Islam itu berasal, oleh siapa ajaran agama Islam itu disampaikan, dan lewat media apa atau seperti apa cara sistem penyampaian ajaran agama Islam. Nah, dari belajar sejarah ini maka timbul kesadaran dalam diri kita bahwa menyampaikan risalah atau mensiarkan agama Islam itu tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Perlu perjuangan, bahkan harta maupun nyawa sebagai taruhannya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat di zaman dahulu. Sehingga akan merasa syukurlah kita saat ini dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam yang kita jalankan dalam kehidupan itu dengan mudah tanpa adanya hambatan-hambatan seperti yang dialami oleh para sahabat terdahulu. Sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bicara tentang metodologi Islam ini, ada hal lagi yang bisa kita atau ilmu ketuhanan itu sendiri. Nah, seperti hal yang kita ketahui bahwa teologi ini adalah ilmu yang mempelajari atau menjelaskan tentang apa itu Tuhan dan bagaimana Tuhan itu sendiri, sehingga kita bisa membandingkan dengan agama yang lain bahwasanya bahwa Tuhan kita yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas itu bahwasanya Tuhan yang disembah oleh agama Islam atau umat Muslim itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana disebutkan dalam surah Al-Ikhlas itu bahwasanya Allah itu dia tidak beranak dan juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari situ kita sudah melihat perbedaan bahwasanya dari segi ilmu ketuhanan ini tambah yakinlah kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan semata-mata diadakan oleh kita sebagai umatnya, tetapi memang benar-benar Allah itu sudah ada jauh sebelum kita ada. Nah, dari sini bahwa tambah yakinlah kita bahwa dalam mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan itu perlu keyakinan di dalam diri bahwa sesuatu yang gaib itu sulit rasanya jika kita hubungkan dengan keilmuan yang bersifat logika. Kenapa? Karena bicara tentang ketuhanan itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, yang sesuatu yang kasat mata. Hingga jika diminta pembuktian bahwa Tuhan itu seperti apa, bagaimana dan di mana, itu sulit untuk kita jelaskan secara logika akal pemikiran kita, tetapi hal itu dapat kita tanamkan di dalam diri bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang tepat kita menyadarkan kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu berasal dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan ini, besar harapan Bapak agar kiranya dalam kehidupan kalian sehari-hari kalian dapat memahami ajaran agama Islam itu benar-benar, artinya betul-betul secara sadar kalian paham dan yakin betul ajaran agama itu kalian yakin, kalian iman dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Bapak sampaikan demikian? Karena Bapak merasa masih banyak di antara kita kaum muslimin dan muslimat itu menganggap ajaran agama itu ya hanya sebatas formalitas belaka. Artinya bisa dikatakan bahwa Islam yang kita anut saat ini boleh dikatakan adalah agama yang diwariskan oleh orang tua kita kepada kita, yang mau tidak mau akan kita ikuti. Jadi belum serta-merta didasari atau dipahami secara harfiah bahwa kita memang betul-betul membutuhkan ajaran agama ini dalam hal konteks mengarungi dalam kehidupan.
Karena mengapa Bapak sampaikan demikian? Tahuilah bahwasanya ajaran agama Islam ini adalah ajaran paripurna yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad akan menjadi risalah tuntunan kita dalam mengarungi kehidupan baik dunia nanti maupun di akhirat. Itu saja mungkin penyampaian Bapak dalam materi ini, mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami. Kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak melalui nomor yang sudah Bapak berikan kepada kalian, baik itu WA maupun telepon Jakli saja. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.